Tuhan baik. Shalom semuanya sekali lagi. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Oke saudara, happy Juni. Kita udah memasuki bulan Juni. Cepat sekali ya saudara ya. Dan kita sudah memasuki bulan Juni. Kita juga sudah mempunyai subtema yang baru, yaitu kepekaan. Dan kita mau berbicara tentang kepekaan, dan yuk kita buka ayat utamanya yang ada di Roma 12 ayat 2. Tapi saya mau kita juga baca mulai dari ayat yang ke-1 ya saudara. Ini ayat yang udah sering banget pasti saudara pernah baca, pernah dengar. Tapi gak apa-apa, kita mau refresh lagi sore hari ini. Kita mau pelajari lagi, dan terlebih daripada itu ayo kita bertekad supaya kita mau melakukan semua firman Tuhan. Amin. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2 udah ada di layar. Mari kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Saudara, di ayat yang kedua kita baca tadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu, atau akal budi ya saudara ya. Nah, mungkin kita udah tahu, udah kita dengar bahwa berubah di sini menggunakan kata transformasi. Transformasi itu kita diajarkan seperti sebuah kepompong yang kemudian berubah menjadi seekor kupu-kupu. Perubahannya itu sedemikian rupa saudara, sehingga nggak ada kemiripan sekali before and after. Before-nya gimana, after-nya gimana, nggak ada kemiripan karena ada perubahan yang transformasi saudara. Jadi dari kepompong yang warnanya juga nggak menarik, yang abu-abu saudara mungkin ya, yang penuh dengan lava dan segala macam, kemudian tiba-tiba dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik banget, yang sayapnya penuh warna-warni. Nah itulah transformasi saudara. Sehingga kita kalau bertemu dengan satu orang, kita tahu orang itu dulunya gimana, setelah kenal Tuhan, kemudian berubah dan kita berkata, waduh, kayak gak kenalin lagi aku sama kamu, karena kamu sudah berubah sedemikian rupa sehingga kamu itu benar-benar seperti yang baru, yang dulu itu aku benar-benar gak kenal. Nah itulah transformasi saudara ya, amin. Nah apa sih tujuan dari supaya kita mengalami transformasi atau perubahan akal budi ini, atau perubahan pikiran kita saudara? Tujuannya itu supaya dikatakan supaya kita tidak sama lagi dengan dunia ini saudara. Tapi melalui transformasi, melalui perubahan akal budi ini, untuk supaya kita itu untuk bisa mengenal kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna saudara. Nah setiap kita pasti udah pernah mendengar betapa pentingnya buat kita semua untuk tahu kehendak Allah ya kan. Kita pasti udah sering mendengar, penting banget, kita setuju bahwa memang sangat penting banget untuk mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah ini yang jadi masalah adalah kita mau cari kehendak Tuhan ya buat kehidupan kita, tapi pola pikir kita masih belum ditransformasi, pikiran kita masih pikiran yang lama, pikiran kita dikatakan masih pikiran duniawi saudara. Jadi kita itu gak bisa tahu apa kehendak Allah buat kita, kehendak Tuhan buat kehidupan kita, kalau kita belum ditransformasi pikirannya saudara. Kalau kita pikirannya masih duniawi terus ya, belum mengalami perubahan, belum mengalami transformasi yang terus menerus secara kontinu saudara, maka adalah sulit bagi kita semua untuk tahu kehendak Tuhan itu apa dalam kehidupan kita. Nah makanya firman Tuhan bilang kita itu jangan seperti itu, kita itu jangan serupa dengan dunia ini, jadi kita harus berbeda saudara. Jadi apa yang membedakan kita dengan dunia? Yang membedakan kita dengan dunia adalah kemampuan kita untuk tahu apa kehendak Allah. Sekali lagi yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna saudara. Jadi syaratnya untuk tahu kehendak Tuhan itu, maka syaratnya adalah kita harus mengalami transformasi akal budi kita, pikiran kita. Mau peka terhadap kehendak Allah, ya mesti ditransformasi saudara ya. Jadi
Doa itu penting, kadang-kadang ditambah puasa, ya kan, itu penting. Baca firman itu penting, ibadah itu penting, melayani itu penting. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus terus-menerus setiap saat memperbaharui akal budi kita, memperbaharui pikiran kita, cara berpikir kita. Nah, jangan kita itu terjebak, jangan salah artikan kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna itu. Artinya hidup kita itu akan selalu berjalan mulus, selalu berjalan lancar, semuanya indah, enggak saudara ya. Tetapi di tengah kesulitan pun ada kehendak Tuhan yang baik. Di tengah tantangan pun ada kehendak Allah yang sempurna. Contohnya seperti Tuhan Yesus saudara. Tuhan Yesus pada waktu masih hidup di dunia ini ya, dia itu kalau dia itu mau memilih yang enak dan gak taat pada kehendak Bapa yang sempurna, yaitu untuk dia itu berkorban di atas kayu salib, ya kan, disalib mati buat kita. Kalau Tuhan Yesus enggak mau memilih kehendak Bapa yang sempurna, walaupun kelihatannya sangat berat, emang sangat berat dan sangat mengerikan saudara, tetapi dia pilih itu, dia taat. Kalau Tuhan Yesus enggak taat, apa yang kita bisa bayangkan apa yang terjadi dengan kita dan umat manusia saudara. Pasti kita tidak mendapatkan keselamatan yang kekal itu saudara, ya kan. Nah demikian juga kita saudara, kalau kita itu malas dan tidak terus-menerus memperbaharui pikiran kita, maka sebenarnya kita sudah membiarkan pikiran duniawi itu yang mempengaruhi kita saudara. Pengaruh itu masuk setiap hari kepada kita ya kan, mau gak mau pasti masuk. Karena kita punya mata, kita punya telinga mendengar berita, melihat apa yang terjadi ya kan. Itu semua informasi itu masuk dari dunia itu saudara, seperti tidak terbendung. Kalau kita tidak mau memperbaharuinya dengan firman Tuhan, maka mengerikan yang akan terjadi saudara. Ayat utama tadi yang kita baca di Roma itu ditulis oleh Paulus saudara ya, buat jemaat di Roma saudara. Nah Roma pada saat itu adalah suatu kota yang moralnya udah hancur saudara ya. Banyak orang menyembah berhala, banyak aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang percaya di sana itu dihadapkan setiap hari dengan keadaan seperti itu saudara, dengan cara pandang yang salah, dengan aturan-aturan yang salah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kalau orang-orang di Roma, orang-orang percaya di Roma itu enggak hati-hati, mereka akan mulai berpikir seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan saudara ya kan. Samalah seperti di New York ini saudara ya kan. New York ini juga udah kita tahu udah banyak hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti kita tahu sebelum Presiden Trump, gender itu bisa lebih daripada 2. Nah itu kan gak benar saudara, dan itu mempengaruhi generasi yang baru saudara. Mereka bingung ya kan. Tapi puji Tuhan sekarang kembali lagi gender itu ada 2 saudara. Nah tapi kalau itu tidak dikasih tahu saudara ya kan, itu kan jadi bertentangan banget dengan firman Tuhan. Makanya harus hati-hati saudara. Nah kalau begitu apa yang harus kita pikirkan ya kan. Tadi kan dibilang kita harus berubahlah oleh pembaharuan budimu saudara. Jadi apa yang harus kita pikirkan? Gampang sekali karena firman Tuhan udah memberikan contekannya, udah memberikan jawabannya di Filipi ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai 9. Filipi 4 ayat 8-9 kita baca lagi sama-sama yuk. Ini yang Tuhan bilang yang harus kita pikirkan saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu saudara ya. Nah ayat ke-8 berkata, pikirkanlah semuanya itu. Jadi itu adalah suatu perintah saudara ya, perintah dari Tuhan. Kalau ada kata lah kita tahu itu adalah suatu perintah saudara. Jadi bukan kayak nggak usah dilakuin, enggak saudara, ini harus kita lakukan. Tuhan gak berkata lakukanlah semuanya itu ya kan, tapi Tuhan berkata pikirkanlah semuanya itu saudara. Kenapa hal yang mulia, kenapa hal yang suci, yang manis, sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji, Tuhan gak bilang langsung Tuhan bilang lakukan aja, enggak, tapi Tuhan bilang pikirkan dulu saudara ya kan.
Karena ya jujur saja saudara ya, semua ini nggak bisa secara natural kita langsung pikirkan di dalam pikiran kita saudara. Yang natural yang kita pikirkan biasanya adalah yang menyenangkan hati kita, yang menguntungkan kita, yang membuat kita lebih enak, yang membuat kita lebih nyaman, ya kan. Nah hal-hal itu otomatis gampang sekali kita pikirkan saudara. Sedangkan perintah Tuhan yang ini saudara, itu kita harus berusaha dengan sengaja memikirkannya. Kita harus dengan sengaja melakukannya saudara ya. Kita ambil keputusan untuk memikirkan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, tadi kan di Roma 12 ayat 1 dikatakan tentang kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Dan untuk bisa kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Tuhan bilang caranya tadi itu saudara, ya kan? Kita harus merubah cara berpikir kita. Kita harus ditransformasi cara pikir kita, saudara. Yang jadi pertanyaan sekarang buat kita semua, siapa yang menguasai pikiran kita, saudara? Ya, kenapa penting sekali ini, saudara? Kita bisa tahu siapa yang menguasai pikiran kita, karena perubahan pikiran kita itu akan menuntun kepada perubahan hidup kita, saudara. Ya, dan kalau kita terus dituntun mengalami perubahan transformasi yang benar menurut firman Tuhan, maka akhirnya kita itu bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai tubuh yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Artinya betapa pentingnya pikiran kita, karena pikiran kita itu bisa menuntun bagaimana cara kita hidup. Ya, nah sekarang apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hidup? Kita buka di Roma 8 ayat 5 sampai 6. Nah, ini yang dikatakan Tuhan tentang hidup, saudara. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, sekarang kita lihat jelas banget hubungannya, saudara, antara pikiran dengan cara kita hidup sehari-hari. Kita tahu bahwa daging itu adalah tabiat manusia lama kita yang cenderung selalu untuk berbuat dosa, saudara. Yang selalu mau melawan Tuhan, bertentangan dengan Tuhan. Tapi roh itu adalah kita itu untuk memilih untuk lebih tunduk dan taat kepada pimpinan Tuhan. Jadi dikatakan di ayat ini, kalau kita hidup menurut daging, itu karena apa, saudara? Karena yang kita pikirkan ya hal-hal yang daging, ya kan, yaitu masih egois, masih yang penting gua enak, nggak peduli orang lain sengsara atau apa, yang penting saya senang, ya kan, masih menyimpan emosi, kemarahan, masih iri hati, masih kecanduan dengan hal-hal yang nggak benar. Nah itu semua, saudara, hidup kita kalau seperti itu kita dipimpin oleh daging. Tapi kalau hidup dari roh dikatakan, maka tadi seperti yang kita baca di Filipi ayat 4-8 itu, saudara, ya kan. Dan kemudian dikatakan keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Benar-benar bertolak belakang, benar-benar bertentangan, saudara, satu dengan yang lain. Jadi cuman ada dua yang bisa menguasai pikiran kita, saudara. Dagingkah, dosakah yang memimpin, atau roh yang memimpin, ya kan, yang akan membawa kita pada kehidupan dan damai sejahtera, atau daging akan membawa kita kepada maut, saudara, ya kan. Nggak bisa kita pilih setengah-setengah. Hari ini daging, besok roh, kemudian berubah lagi, nggak bisa, saudara. Karena seperti itu ibaratnya seperti kita berdiri di atas perahu, di atas dua perahu, yang satu kaki kiri ada di perahu yang kiri, kaki kanan ada di perahu yang kanan, kemudian melaju, yang pasti mereka bertentangan, ya kan, karena arus dan sebagainya, pasti mereka berpisah dan kita jatuh, saudara. Kita harus pilih salah satu, saudara, mau dipimpin oleh Tuhan atau mau dipimpin oleh daging, saudara, ya kan. Nah, karena kita anak Tuhan, udah pasti kita tahu pilihannya apa, saudara. Karena firman Tuhan udah berulang-ulang memperingatkan kita untuk berhati-hati dengan cara kita berpikir. Nah, jadi siapa yang menguasai pikiran kita, ini adalah hal-hal yang sangat penting. Kita itu hari ini, saudara, ada sebagaimana kita ada, kita melakukan apa yang kita lakukan hari ini, bagaimana cara kita hidup,
Itu karena kita sudah menerima banyak informasi di masa-masa yang lalu, di hari-hari kemarin ya. Jadi semua yang kita terima informasi itu menentukan bagaimana kita hidup, bagaimana cara kita berpikir hari ini saudara. Nah dari kecil pastilah anak kecil juga udah banyak menerima informasi setiap hari ya kan. Kemudian kita bertumbuh dewasa, kemudian kita kenal Tuhan. Dan kemudian kalau kita udah kenal Tuhan, saya percaya kita juga bertumbuh secara rohani. Rohani kita semakin dewasa. Dan seharusnya semakin kita dewasa di dalam Tuhan, dewasa di dalam rohanian kita itu mulai harus bisa menyeleksi saudara apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita baca, apa yang mau kita tonton, apa yang mau kita dengar, itu kita bisa seleksi saudara ya kan. Karena kita semakin dewasa, kita harus bisa pandai menyeleksi saudara. Karena begitu semua informasi itu masuk, mulai berjalanlah proses di dalam pikiran kita saudara ya. Kita memproses semua informasi yang masuk itu saudara. Yang akhirnya akan mempengaruhi perasaan kita, kemauan kita, dan akhirnya apa saudara, itulah yang tindakan kita yang kita keluarkan saudara. Nah misalnya kalau saya itu sebelum pergi ke suatu tempat, saya pasti cari tahu dulu objek wisata yang harus dikunjungi, wajib dikunjungi, atau makanan apa yang harus dicoba ya kan. Nah, saya cari informasi, saya masukkan ke dalam semuanya dimasukkan dan akhirnya terjadi proses kan ya. Dan akhirnya benar saudara, begitu saya pergi ke sana, saya pergi ke tempat yang dikatakan harus dikunjungi, makanan yang harus dicoba dan segala macam saudara. Nah dengan itu adalah cara kita melakukan sesuatu saudara, karena ada informasi yang masuk kemudian diproses dalam pikiran kita. Demikian juga dengan hal-hal yang lainnya saudara. Kalau ada satu proses informasi yang masuk kemudian kita lakukan terus menerus itu akan menjadi suatu kebiasaan saudara. Nah saya percaya kita semua di sini pasti punya kebiasaan ya. Misalnya aja pulang kerja, apa kebiasaan saudara kalau nggak ada urusan atau nggak harus pergi kemana, pasti ada kebiasaan ya kan. Kalau saya biasanya pulang rumah, kebiasaan saya adalah langsung saya cek anjing saya, kemudian saya bawa jalan sekitar rumah selama 45 menit, kemudian saya bersihin dia, saya kasih makan, baru urusan saya sendiri. Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang terus saya lakukan. Jadi kebiasaan itu adalah sesuatu yang udah melibatkan sedikit proses pemikiran atau bahkan nggak usah mikir sama sekali. Misalnya aja saudara, kalau saudara pergi kerja naik subway ya kan, karena udah biasa, saudara udah nggak perlu proses mikir yang ribet atau malah nggak usah mikir sama sekali. Oh ya udah, saya udah tahu nih jalan stasiunnya kemana. Saudara nggak mikir kalau mau kerja ini, aduh kemana jalannya ya kan, naik keretanya apa? Enggak, saudara udah tahu jalan aja. Ke stasiun yang mana saudara tahu, naik kereta apa saudara tahu, turun di mana saudara tahu. Enggak terlalu banyak yang harus dipikirkan karena udah jadi kebiasaan. Dan kalau setiap kebiasaan kecil-kecil seperti itu kumpulkan, ya itulah jadi apa kita itu adanya sekarang saudara. Nah dulu saya itu kalau isi bensin, kebiasaan saya itu biasanya tunggu sampai indikator lampu yang warna oranye itu nyala, udah mulai nyala berarti udah bensinnya udah low. Cuman dulu itu karena dulu saya selalu kalau pergi sama papa saya, aduh segitu mah masih banyak ya kan. Jadi sampai sini pun masih terbawa-bawa. Jadi kalau lampu ini masih nyala berarti masih ada beberapa galon lah. Saya nyantai ya kan, nggak usah terlalu takut gitu kan. Sampai suatu hari saya kebablasan. Suatu hari udah nyala dan saya belum isi dan akhirnya mogok saudara. Mogok di Queens Boulevard itu ya. Aduh itu zaman COVID, jadi malu banget saudara, belum pakai masker ya kan. Aduh mau tutup muka ya kan. Terus saya untung berdua sama teman saya bilang kenapa Her, kata dia. Mogok, kenapa katanya mogok, mobilnya kan oke katanya kan. Iya habis bensin, aduh bodoh banget sih lu katanya kan sampai habis bensin. Aduh ya sorry aku bilang, aduh tapi puji Tuhan saya lihat nggak jauh dari situ ada gas station, saya cepet lari ke sana bawa beli kontainer kemudian isi bensin. Cuman yang jadi masalah malu juga saudara, untuk menutup rasa malu saya pura-pura aja buka kap mobilnya, saya pikir orang ini mobilnya yang rusak bukan karena kehabisan bensin, so I just want to look less stupid you know. Tapi kemudian setelah itu
berubahlah itu cara berpikir saya, saudara. Setelah itu sekarang kalau udah 3/4 pun udah deg-degan ya kan, udah aduh mesti mana nih gas station. Padahal informasi di dashboard itu sama dulu dan sekarang itu sama, saudara. Tetapi proses pikir saya berubah sehingga perasaan saya berubah. Kalau dulu mah tenang-tenang aja, tetapi setelah kejadian mogok yang memalukan itu akhirnya saya kapok dan akhirnya juga sekarang deg-degan kalau udah kurang dari setengah dikit udah deg-degan, saudara ya kan. Jadi mesti cepat-cepat isi bensin, saudara ya. Nah jadi itulah, saudara, mungkin juga ada orang yang kalau disakiti atau kalau dirugikan pikirannya itu langsung harus gue mesti balas dendam ya kan. Kalau gue dicaci maki gue mesti balas caci maki ya kan. Dan itu dia lakukan, saudara, sampai balas dendamnya itu terbalaskan sampai dia hatinya puas ya kan, udah bisa membalaskan kekesalan hatinya, saudara. Nah saudara, hal-hal seperti ini kita mesti hati-hati dengan pikiran kita. Nah karena ya itu seperti yang saya dibilang, pikiran kita itu diproses dan berbicara di dalam kehidupan kita, saudara. Atau yang sering kita bilang self talk, atau kita itu berbicara kepada diri kita sendiri ya kan. Nah sebenarnya pada saat kita berbicara kepada diri kita sendiri itu adalah kita sedang memproses semua informasi yang masuk di dalam pikiran kita, saudara. Ada percakapan, ada perdebatan, ada argumentasi yang terjadi dalam pikiran kita. Nah misalnya kalau saya pergi jalan-jalan kemudian saya lihat barang lagi sale ya kan. Aduh ini lagi sale ya kan. Aduh butuh nggak butuh gimana nanti aja lah, yang penting ini lagi sale ya kan. Nah itu satu pikiran saya. Yang satunya lagi bilang, tapi dompet kamu lagi tipis loh ya kan, udahlah nggak usah beli dulu ya kan. Tapi kemudian saya bilang lagi, nggak apa-apa lah pakai kredit card dulu aja, nanti bisa bayar bulan depan. Kemudian yang satunya lagi bilang, tapi kan juga bulan depan juga kamu banyak bill yang harus dibayar ya kan. Dan firman Tuhan bilang cukupkan dengan apa yang ada ya kan. Terus saya bilang, wah saya nggak punya nih sepatu ini, nggak punya. Padahal sepatunya udah banyak gitu kan. Tapi ya itulah terjadi terus percakapan antara diri kita, saudara. Percakapan karena kita memproses informasi yang masuk. Terjadi percakapan di dalam diri kita, me and myself ya. Sampai akhirnya salah satu menang. Dan biasanya yang menang itu akhirnya barang itu nyampe di rumah, saudara. Firman Tuhannya ya kan, barang itu nyampe di rumah, kemudian saya taruh, kemudian waktu saya do spring cleaning, saya bongkar, waduh ini masih ada tagnya, udah setahun belum dipakai, ya kan, udah gitu, sekarang dulu beli small, sekarang saya udah jadi large, dengan pikiran ya udah taruh dulu dah, nanti juga saya bisa small lagi, which is wishful thinking, nggak pernah kurus-kurus lagi, tapi tetap ditaruh, akhirnya kloset saya penuh, saudara ya kan, nah itulah saudara percakapan me and myself, saudara. Nah berapa banyak saudara yang sama, saudara, selalu ada perdebatan antara kebenaran firman Tuhan dengan keinginan kita, saudara ya kan. Pasti banyak karena ini adalah proses berpikir, saudara. Saudara bisa sebutkanlah contoh-contohnya apa, saudara, yang relevan dengan kehidupan saudara sehari-hari ya kan. Nah salah satu pastor yang pernah saya baca bukunya itu Pastor Paul David Tripp bilang begini, saudara. No one is more influential in your life than you are because no one talks to you more than you do, saudara. Artinya nggak ada yang lebih berpengaruh terhadap diri kita sendiri selain kita sendiri yang ngomong pada diri kita sendiri. Karena apa, saudara? Karena ya kita mau ngomong sama keluarga kita mau ngomong sama suami saudara, istri saudara juga nggak bisa all the time. Mungkin kadang-kadang ditelepon, yang lawan bicaranya lagi sibuk, nggak bisa angkat teleponnya mati atau lagi tidur, nggak bisa. Tetapi saudara dengan diri saudara bisa selalu berbicara kapan aja, anytime, di mana aja, ya kan saudara. Jadi pengaruhnya besar banget, saudara. Nah suatu hari ada seorang guru yang marah sama muridnya, saudara, karena muridnya itu bandel, selalu cerewet di kelas, selalu ngajak ngobrol teman-temannya. Akhirnya guru itu marah, dia bilang, udah kamu jangan ngomong lagi, ya kan, nanti dihukum kalau kamu ngomong lagi. Karena ketakutan si anak ini diem, tetapi pikirannya nggak diem, pikirannya ngomong, pikirannya ngedumel, pikirannya ya mulut gua I close my mouth tapi I'm still talking, ya kan. Jadi artinya bisa nggak sih pikirannya di stop? Nggak bisa, saudara, ya kan, nggak bisa. Nah kita itu bisa bicara kepada diri kita kapan aja dan di mana saja, dan begitu powerful influence pengaruhnya, saudara. Cuman salah satu sifat manusia itu, saudara, kita itu punya kecenderungan untuk memperhatikan
dan menggunakan informasi yang negatif lebih banyak daripada informasi yang positif. Kejadian yang negatif itu memicu respon, memberikan impact yang lebih besar daripada yang positif, saudara. Makanya jangan heran kenapa yang viral-viral itu, yang cepat viral adalah hal-hal yang negatif, saudara, ya kan. Sedangkan yang positif mah adem ayem aja, saudara. Like not a lot of people talk about it. Yang lebih viral itu pasti gosip atau kasus penipuan, ya kan. Tapi yang positif seperti siapa yang pemenang Nobel atau siapa peraih medali emas Olimpiade di kemarin di Paris, itu mungkin gak semua orang banyak yang tahu, saudara. Film juga demikian, kalau yang kurang bermutu banyak sekali yang nonton, tapi yang memberikan edukasi males orang sedikit yang menonton, saudara. Kenapa? Karena yang negatif itu lebih menarik buat kita. Dan sedihnya, saudara, hal-hal yang negatif itu banyak sekali di sekeliling kita, dan kalau kita nggak sortir, kita nggak hati-hati, itu masuk terus, saudara, dan akhirnya kita terjebak di dalamnya, kita masuk di dalam arusnya, dan akhirnya kita juga menjadi orang yang gampang mendeteksi hal-hal yang negatif, saudara, ya kan. Masuk gereja, kalau lagi summer, AC-nya nyala langsung, AC-nya dingin banget, ya kan. Kalau lagi winter, aduh heaternya panas banget, ya kan. Kita datang ke wedding yang diliatin, aduh pengantinnya dandannya jelek banget, bajunya jelek banget. Yang positif seringkali kelewatan, gak kelihatan, saudara, ya kan. Karena itulah, saudara, kita lebih gampang memproses hal-hal yang negatif, saudara. Nah, makanya jadi ada juga orang yang gampang sinis, ya kan. Temennya udah lama nih nggak call dia, nggak hubungin dia, suatu hari ramah banget call dia langsung pikir pasti mau minta duit gitu kan. Kita udah sinis duluan. Kalau ada seorang perempuan yang disakiti pacarnya, kemudian dia bilang semua laki-laki sama mata keranjang, di generalize, saudara. Negatif langsung, ya kan, saudara. Atau karena masa lalunya menyakitkan dia, semuanya di general, nggak adil, ya kan, ini gara-gara masa lalu. Dan kemudian mungkin dia bilang kenapa Tuhan izinkan, akhirnya dia juga ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan, nggak adil, saudara. Nah, sebagai anak Tuhan, kita itu jangan terjebak sama hal-hal yang negatif seperti itu, saudara. Kita itu, Tuhan mau kita juga jadi pemenang di dalam pikiran kita sendiri, amin. Nah, kembali kita renungkan pertanyaannya hari ini, siapa yang selama ini berkuasa atas pikiran kita? Tuhankah atau kita sendiri atau daging kita, saudara? Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Allah, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara percaya kita semua anak Allah di tempat ini? Amin. Saudara, kalau kita percaya roh Tuhan itu udah ada di dalam kita, ya. Nah, sekarang masalahnya mau enggak kita itu dipimpin oleh Tuhan? Mau enggak kita itu dipimpin oleh Tuhan, saudara? Sebagai kisah penutup, saya mau kita belajar sedikit dari kisah yang dialami oleh tokoh di dalam Alkitab yang bernama Daud, saudara. Kalau kita pergi ke 1 Samuel ayat 30, kita akan bertemu dengan suatu kisah yang luar biasa. Di sana nanti kita akan dapatkan suatu kisah di mana Daud dan pasukannya itu baru pulang. Mereka itu pulang ke kampung yang bernama Zilkak, saudara, ya. Ziklak, saudara. Tapi 1 hari, 2 hari sebelum Daud dan pasukannya tiba di kampung Ziklak itu, kampung itu udah diserbu oleh bangsa Amalek. Dan bangsa Amalek yang jahat itu merampas, membakar kampung itu habis semua, saudara. Dan perempuan dan anak-anak yang ada di kampung itu jadi tawanan, saudara. Nah, jadi waktu mereka Daud dan pasukannya tiba di kampung Siklak itu, mereka mendapatkan udah terbakar habis, saudara. Istri mereka, anak-anak mereka nggak kelihatan batang hidungnya karena ditawan, saudara. Lalu dikatakan firman Tuhan, melihat kenyataan yang begitu mengenaskan, Daud dan tentaranya itu menangis dengan sangat keras. Sampai saking dahsyatnya peristiwa itu, saudara, dikatakan mereka menangis sampai tidak kuat lagi untuk menangis, saudara. Saking parahnya yang mereka lihat, yang masuk ke dalam pikiran mereka, aduh ini benar-benar luar biasa, sampai mereka menangis pun udah gak kuat lagi untuk menangis.
Kita bayangkan saudara, waktu misalnya dalam perjalanan pulang, Daud itu udah semangat karena pulang nanti pasti saya disambut istri saya, keluarga saya, ya kan. Tetapi yang dia temukan tidak sesuai dengan yang dia bayangkan. Yang dia temukan adalah justru kampung Siklag itu habis terbakar, lebur saudara, tidak ada mayat karena itu Daud tahu bahwa perempuan dan anak-anak ditawan. Dan pada zaman itu kalau ditawan, itu menyedihkan, bisa diperlakukan apa aja saudara. Tawanan itu mau dilecehkan atau mau dijual, bahkan bisa dibunuh, ya namanya juga tawanan saudara. Nah waktu semua yang Daud lihat itu kan ya, Daud dengar, wah pasukannya juga sedih, menangis. Semua itu informasi itu yang dia lihat di depan mata, yang menyedihkan, yang mengenaskan itu masuk ke pikiran Daud. Wah Daud menangis sampai gak kuat menangis lagi saudara. Pikirannya kacau, pikirannya sedih, pikirannya marah, nggak tahu harus berbuat apa, juga takut, semua bercampur jadi satu saudara. Dan belum cukup sampai di situ saudara, pada saat Daud udah begitu benar-benar nggak tahu apa yang dia harus lakukan, begitu hancur. Kemudian kita baca di 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan, karena Daud adalah seorang raja, maka dia mau disalahkan oleh rakyatnya. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting kita camkan dalam hati kita. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya saudara. Di situasi seperti ini, situasi yang mengenaskan saudara. Pada saat Daud menangis, ya kan. Kemudian Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Setelah dia menangis adalah normal saudara, kalau kita mengalami sesuatu yang mengenaskan, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tantangan, dalam keadaan kita seperti yang ada jalan adalah normal sebagai manusia. Kita juga sedih, menangis, putus asa saudara. Tetapi yang Tuhan mau jangan kita tetap putus asa, menangis saudara. Seperti Daud saudara, setelah dia menangis sampai gak kuat lagi menangis, kemudian dia olah semua informasi itu dan akhirnya dia bisa menguasai pikirannya. Dia bisa mengalahkan semua hal-hal yang negatif yang dia dengar, yang dia lihat, yang melemahkan dia, yang melumpuhkan dia saudara. Daud bangkit lagi, firman Tuhan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan setelah itu baru dia berdoa. Saudara, firman Tuhan bilang, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa saudara. Nah setelah Daud bisa mengalahkan semua yang bergejolak, badai yang ada di dalam hatinya, ya kan, dalam pikirannya, Daud bisa berdoa. Di dalam doanya, Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah sebaiknya aku mengejar pasukan bangsa Amalek ini? Kata Tuhan, kejar. Nanti kita baca, buka ayatnya saudara. Kemudian Daud tanya lagi, kalau saya kejar bisa gak saya menyusul mereka? Nah ini Tuhan jawab. Tuhan menjawabnya, kejarlah karena kamu pasti akan menyusul mereka dan melepaskan para tawanan saudara. Luar biasa. Maka Daud dan pasukannya maju bergerak saudara ya, mengejar penjarah bangsa Amalek itu saudara. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih Daud itu yang udah hancur hati, yang udah begitu sedih ya kan, melihat semua yang negatif, yang semua informasi yang negatif, kampungnya itu tinggal asap saudara. Bayangin aja kalau misalnya seorang suami pulang ke rumah ya kan, kemudian rumahnya udah dirampok dia nggak dapetin anak istrinya, pasti perasaannya gimana saudara ya kan. Demikian juga Daud saudara, dia hancur banget saudara. Tetapi Daud berhasil menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa saudara? Nah kalau kita baca Mazmur Daud itu sering berbicara kepada dirinya sendiri. Daud itu sering ada self-talk dengan dirinya sendiri. Contohnya Mazmur 103 ayat 1. Mazmur 103 ayat 1 dari Daud. Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ini yang dia lakukan saudara. Dia berbicara kepada dirinya sendiri saudara. Dia berbicara kepada dia sendiri saudara. Daud tidak berkata, pujilah Tuhan hai rakyatku. Pujilah Tuhan hai pasukanku yang gagah berani. Enggak saudara. Tapi dia berkata kepada dirinya sendiri, pujilah Tuhan hai jiwaku. Daud memerintahkan dirinya sendiri, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku.
Dan kalau kita baca di Mazmur 103 ayat 8, Daud itu sering memuji Tuhan. Daud itu berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, kalau kita baca Mazmur Daud, kata-kata ini enggak sekali dia kutip, saudara. Kita baca lagi di Mazmur 86 ayat 15, keluar lagi kalimat ini. Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ke Mazmur 145 ayat 8, Daud berkata lagi hal yang sama, saudara. Nah, saudara perlu tahu bahwa kalimat ini bukan karangan Daud, saudara. Ini adalah dia baca di kitab Taurat, saudara. Karena pujian kepada Tuhan ini pertama kali keluar itu pada waktu zaman Musa, ada di Keluaran 34 ayat 6, saudara. Keluaran 34 ayat 6 berkata, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, yaitu Musa, dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ini yang dilakukan Daud, saudara. Dia baca Taurat, dia kutip, dia masukkan ke dalam pikirannya, saudara. Ya kan? Dia masukkan ke dalam pikirannya, sehingga pada saat hal-hal yang negatif, pada dia sangat down, dia berhasil menguatkan dirinya lagi. Dia berhasil menguasai pikirannya. Kenapa, saudara? Karena dia membiarkan firman Tuhan yang memimpin dia, saudara. Dan akhirnya Daud melatih pikirannya. Daud walaupun kenyataan di depan itu mungkin pada waktu self talk dia itu lihat kenyataannya ya kan berat banget, bolak-balik antara kebenaran firman Tuhan dengan kenyataan yang dia lihat, dengan logika, dengan nalarnya dia. Mungkin dia pikir ini gimana istri aku sekarang lagi diapain, bisa gak aku dapetin dia lagi ya kan. Tapi dia menguatkan, dan pada saat dia menguatkan akan firman Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, dia peka, saudara, dengan tuntunan Tuhan, saudara. Saudara, dulu saya pernah kerja di sebuah toko di mana berdasarkan komisi, saudara, ya kan. Saudara tahu kalau kerja di komisi itu kadang-kadang teman itu bisa step in the back, bisa jadi musuh dalam selimut, saudara, ya kan. Nah, jadi saya itu semuanya aman, saya salah satu yang top sales, ya kan. Tapi sampai suatu hari satu orang di hire dan orang ini benar-benar bukan saja menjengkelkan, gak tahu malu, saudara, ya. Jadi waktu sebetulnya aturannya kalau siapa yang menyapa dulu customer itu adalah milik si sales itu, dan itu adalah customer saya karena saya yang udah menyapanya dulu, tapi dia langsung rebut di depan mata saya, saudara, ya kan. Dan itu kejadian itu berulang sehingga akhirnya waduh udah mau marah, ya kan, udah mau gue bentak nih, yang mau dilaporin lah ke HR segala macam. Tapi firman Tuhan berkata sabar, kamu percaya gak aku bisa berkati kamu, saudara. Dan akhirnya benar, saudara, ada aja, saudara, entah dia lagi lunch, tiba-tiba Tuhan kasih customer yang luar biasa beli banyak. Pokoknya komisi saya akhirnya tetap lebih kenceng daripada dia yang selalu merebut saya, saudara. Nah, demikian juga, saudara, dengan kita. Apakah kita mau membiarkan firman Tuhan itu rule dalam kehidupan kita, saudara? Walaupun kadang di depan mata saya ini gimana nih, udah ya kan, ini customer punya saya, lu tuh bener-bener gak tau malu, ya kan, aduh pengennya dipukul atau segala macam, saudara, ya. Tetapi saya mau, ya udah Tuhan, ya biar Tuhanlah yang tahu gitu kan. Dan benar, Tuhan itu bukan cuman itu aja, kadang-kadang ada last minute customer yang komplain harganya mahal, dalam hati ya udahlah, ya kan, udah mau tutup, udah beres-beres masih ngacak-ngacak lagi. Kemudian dia komplain barangnya mahal, nggak kebeli. Tetapi pada saat masuk ke dalam suatu ruangan, karena dia tanya ada stok atau enggak, dia tahu-tahu udah bawa banyak, saudara. Dan dia beli banyak, saudara, every color dia beli, dan akhirnya komisinya kenceng banget, saudara, ya. Jadi, saudara, walaupun keadaan sulit kita belum berubah, walaupun tantangan itu masih ada, tetapi kita biarkan saja, saudara, firman Tuhan yang rule, yang menguasai, karena kita percaya pasti suatu hari Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih jalan keluar, dan kita ambil janji Tuhan itu dalam kehidupan kita, sampai kepercayaan itu benar-benar kuat dalam hati dan pikiran kita, dan biar yang dia mengambil kuasa di dalam kehidupan kita, saudara, ya. Kita itu mungkin juga sering dengar suara lain, saudara, suara diri sendiri, kemudian suara orang-orang di sekitar kita, suara iblis. Tapi kalau kita mau peka, saudara, gak peduli berapa banyak suara yang kita dengar, mau diri sendiri kah, mau orang lain, atau suara teman-teman kita, atau suara iblis, saudara. Tapi yang paling penting, siapa suara yang kita turutin, saudara. Siapa suara yang kita tempatkan paling tinggi, menguasai kehidupan kita.
Dan dikatakan tadi sekali lagi, semua orang yang dipimpin roh adalah anak-anak Allah. Dan kita adalah anak-anak Allah, amin. Berarti kita akan dipimpin oleh roh, amin saudara. Dan saya panggil untuk tim musik untuk maju. Nah saudara, sekarang ini kan kita dibilang terobosan ya kan. Mungkin di antara saudara yang masih ada menantikan masa terobosan itu, ya menunggu jawaban Tuhan. Seperti Daud saudara, kita dalam perjalanan iman kita itu kadang mengalami tantangan. Tapi kita harus tetap kuat saudara. Kadang-kadang kita menangis itu wajar sebagai manusia saudara. Tapi dalam masa penantian, masa breakthrough, masa terobosan, mungkin yang kita alami belum berubah, mungkin keadaan malah semakin parah, mungkin peraturan government semakin ketat sehingga kita pikir gimana bisa mendapatkan paperwork, atau kita menunggu itu godaan juga semakin besar dan kita itu akhirnya ada pikiran untuk menyerah saudara. Nah kiranya kita belajar dari kisah Daud hari ini, jaga pikiran kita sebaik-baiknya, gak ragu sama Tuhan. Dan walaupun Daud melihat fakta di depan matanya sangat menyedihkan, sangat mengenaskan, tapi dia memilih untuk tidak ikut dengan situasi, dengan semua yang dia lihat di depan mata, yang dia dengar. Tapi kemudian dia proses dalam pikirannya, dia biarkan firman Tuhan berkuasa, akhirnya dia bisa mendengarkan suara Tuhan saudara. Dan kita tahu Tuhan berikan dia kemenangan saudara. Keraguan, keputusasaan itu bisa menyerang kita, ya kan. Tapi saudara sekali lagi, secara logika mungkin kita lihat semua nggak mungkin. Aduh, bisa nggak ya, masih bisa diselamatkan nggak, masih bisa disembuhkan nggak, apa jalan keluarnya. Saudara, apapun itu jangan pikiran-pikiran yang negatif itu melemahkan kita. Jangan biarkan pikiran yang bukan dari Tuhan itu menguasai pikiran kita saudara. Kiranya kita mau belajar terus seperti Daud, dan akhirnya seperti Daud kita juga punya kepekaan pada saat kita bangkitkan diri kita, pada saat kita biarkan firman Tuhan yang terus rule dalam pikiran kita, sehingga semakin hari kita semakin peka akan tuntunan Tuhan. Maka seperti Tuhan memimpin Daud, biar Tuhan juga memimpin kita semua. Apa yang hilang di masa-masa yang lalu, apa yang dirampas oleh iblis di masa yang lalu, kesehatankah, finansialkah, keharmonisankah, masa depan apapun itu saudara, Tuhan sanggup kembalikan buat kita. Amin. Seperti Tuhan menyertai Daud saudara. Haleluya. Ya, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebentar. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Hari ini kami dengar Tuhan, kami diingatkan siapa yang menguasai pikiran kami hari-hari ini Tuhan. Apakah kami masih sering membangkang di hadapan Tuhan? Firman Tuhan, roh Tuhan sering mengingatkan, tapi masih sering kita bangkang, lebih mendengarkan suara diri sendiri, atau suara orang lain, atau suara iblis yang melemahkan, yang menguatkan, yang melemahkan, yang melumpuhkan kita. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, biar kita taat sama Tuhan, biar firman Tuhan yang rule dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan yang akan membawa kita kepada kehidupan dan damai sejahtera. Tuhan, Bapa yang baik, Kau lihat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami Tuhan, pikiran kami Tuhan masih belum benar di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, kami juga baca firman masih sering bolong-bolong Tuhan. Kami masih sering membangkang. Berdoa juga kami maunya cepat-cepat selesai Tuhan, gak sabar menantikan Engkau. Bahkan dalam saat kesusahan pun mungkin kami menuduh Tuhan gak adil. Kami malas berdoa, kami malas mencari Engkau. Tetapi justru Tuhan seperti Daud Tuhan, pada saat ada kejadian yang tidak enak Tuhan, pada saat dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan jawab, Tuhan jawab. Dan Tuhan berikan kemenangan yang luar biasa.
Kami bawa masa depan kami di hadapan-Mu, kami bawa keluarga kami di hadapan-Mu, kami bawa cita-cita kami di hadapan-Mu, kami bawa semua persoalan kami di hadapan-Mu, kami bawa semua tantangan di hadapan-Mu, kami bawa semua yang membuat kami gak bisa tidur di hadapan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Berikan kami kepekaan Tuhan, seperti seperti Daud di kisah Daud yang kami baru pelajari ini Tuhan. Dan pada saat Engkau berfirman, kami bertindak dan kami percaya kemenangan adalah milik kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin.